Halo, selamat datang kembali di kuliah dasar komputer. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai do while statement. Dan subcapaian pembelajaran mata kuliah di sesi ini masih sama dengan sesi sebelumnya, yaitu mampu mengimplementasikan masalah perulangan dan penyeleksian kondisi ke dalam program. Jika sebelumnya kita sudah mengenal while statement dan juga for statement, maka di video kali ini kita akan membahas do while statement yang merupakan alternatif untuk mengimplementasikan permasalahan perulangan atau looping di dalam program. Contoh program yang digunakan di video ini diambil dari buku teks yang dijadikan referensi di mata kuliah ini, yaitu Title and Title See How to Program 7th Edition. Perulangan do while mirip dengan perulangan while. Bedanya ada pada bagian kondisi loop continuation-nya. Pada while, loop continuation diperiksa pada awal loop sebelum bagian body dari loop dijalankan. Sedangkan pada do while diperiksa pada akhir loop setelah bagian body dari loop dijalankan. Oleh karena itu, pada do while, bagian body loop akan dieksekusi setidaknya sekali. Berbeda dengan while, yang bagian body loop-nya mungkin saja tidak dikerjakan sama sekali. Ini adalah flowchart dari do while. Jadi, di sini kita punya actions yang dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian ada kondisi yang dicek untuk menentukan apakah akan dilakukan looping atau tidak. Jika true, maka panahnya ini akan kembali ke sebelum action tadi dilakukan. Jika kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka akan keluar dari block loop. Tanda kurung kura while pada do while sebenarnya tidak diperlukan jika hanya terdapat satu statement saja di dalam blok do while. Namun demikian, tanda kurung kura while ini tetap digunakan untuk menghindari kebingungan dan membedakan antara while dan do while. Mari kita lihat pseudocode-nya seperti ini. Jadi do, kemudian statement, ditutup dengan while, dan kondisi yang dicek. Sebenarnya bisa ditulis seperti ini. Jadi di sini tanpa ada kurung kura while jika statementnya hanya ada satu. Tetapi untuk menghindari kebingungan dari programmer, maka biasakan untuk menambahkan kurung kura while di sini. Jadi setelah do kita buka kurung kura while, kemudian statements-nya. Dan di akhir, di sini ada tutup kurung kura while, dilanjutkan dengan while, kemudian condition yang dicek. Meskipun statementnya hanya ada satu. Karena jika tidak ditambahkan kurung kura while ini, bisa kita lihat seperti ini. Mungkin saja programmernya mengira bahwa ini adalah while statement, bukan do while statement. Sama seperti pernyataan perulangan atau penyeleksian kondisi yang lain, tanda kurung kura while tidak diperlukan jika hanya terdapat satu statement saja di dalam blok do while. Namun demikian, tanda kurung kura while ini tetap digunakan untuk menghindari kebingungan membedakan antara while dan do while. Mari kita lihat potongan programnya ya. Jadi di sini do, kemudian statement, while, kemudian ada condition yang dicek. Ini statementnya hanya ada satu, jadi jika dituliskan seperti ini pun tidak akan menyebabkan compile error. Namun demikian, untuk menghindari kebingungan, jadi di sini bisa jadi programmernya salah mengira bahwa while di sini bukanlah bagian dari do while statement, tapi while biasa. Nah, untuk menghindari kebingungan tersebut, maka kita ubah penulisannya menjadi seperti ini. Jadi kita ditambahkan kurung kura while dulu, baru statement, dan ditutup kurung kura while-nya, baru kita lanjutkan dengan while condition.
Mari kita lihat contoh programnya. Di sini ada sebuah program sederhana untuk menampilkan angka dari 1 sampai 10. Di sini kita inisialisasi dulu counternya dengan 1, kemudian kita print counter. Di sini kenapa pakai persen %U? Karena counternya ini merupakan unsigned integer. Kemudian di bagian akhir di baris 12, while plus counter lebih kecil sama dengan 10. Jadi ini counter akan ditambah dulu, kemudian dicek apakah lebih kecil sama dengan 10 atau tidak. Jika masih lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan 10, maka akan lanjut di sini. Jadi ini akan dilakukan sampai counternya bernilai 10. Ketika counternya di sini sudah di 10 di baris 11, maka di baris 12 counternya menjadi 11 setelah instruksi plus counter, maka bagian di sini tidak akan balik lagi ke baris 10, tapi lanjut ke baris 13. Apakah sebuah blok kontrol, baik perulangan ataupun penyeleksian kondisi, dapat diubah alirannya saat dieksekusi? Jawabannya iya, bisa, yaitu dengan menggunakan statement break dan juga statement continue. Pernyataan break ketika dieksekusi di dalam blok perulangan ataupun switch akan menyebabkan immediate exit dari blok tersebut dan melewati sisa pernyataan yang ada di dalam blok. Program akan dilanjutkan dengan pernyataan berikutnya di bawah blok loop atau switch tersebut. Mari kita lihat contoh program dari break. Di sini kita punya sebuah program untuk menampilkan angka 1 sampai 10. Dilihat dari baris yang 11 ini, for x sama dengan 1, x sama dengan lebih kecil sama dengan 10, kan, plus x. Jadi setiap loopingnya nanti x-nya ditambah 1. Di dalam looping ini, apa yang kita lakukan di baris 18 adalah print %U x. Ya, jadi ingin menampilkan nilai x ini. Tapi di atas printf ini kita lihat dari baris 14 sampai baris 16, di sini adalah penyeleksian kondisi. If x-nya sama dengan 5, yang dilakukan adalah break. Jadi di sini, di statement break ini akan menyebabkan ketika x-nya sama dengan 5, yang akan dilakukan adalah keluar dari loop. Ini ketika program yang dijalankan, bisa kita lihat angka 1, 2, 3, 4, ini akan keluar dari loopingnya ya. Keluar dari looping dan langsung dijalankan baris 21, ditampilkan broke out of loop at x sama dengan 5. Jadi ini asalnya dari baris 21. Bisa kita lihat di sini ketika x-nya sama dengan 6 sampai 10, sama sekali tidak dijalankan looping yang ini karena sudah dilakukan break, immediate exit dari looping for. Kemudian kita juga punya statement continue. Pernyataan continue ketika dieksekusi di dalam blok perulangan akan menyebabkan melewati pernyataan berikutnya di dalam blok dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Mari kita lihat contoh program continue untuk program yang sama seperti tadi, namun di baris ke-15 di sini breaknya kita ganti dengan continue. Apa yang akan terjadi? Di sini kita lihat angka 1, 2, 3, 4 di print, kemudian angka 5 tidak di print dan dilanjutkan ke angka 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa angka 5 ini tidak di print? Karena if x-nya sama dengan 5, yang dilakukan adalah continue. Jadi maksudnya continue looping. Sehingga dari baris 15 ini langsung kembali ke baris 11 tanpa menjalankan baris 18-nya. Jadi disitulah perbedaan antara break dan continue di dalam looping. Namun ada catatan dalam pemakaian continue.
Pada while dan do while, pengecekan loop continuation akan langsung dilaksanakan untuk iterasi berikutnya, sehingga jika ada increment di bawah tulisan continue, maka bagian bawahnya ini akan diabaikan, sehingga jika counternya tadinya 5, maka akan tetap 5 ya, tidak di-increment. Sedangkan pada for, dilakukan eksekusi pada increment terlebih dahulu, baru dilakukan pengecekan loop continuation. Jadi, ketika kita pakai statement continue pada for, maka counternya tetap akan ditambahkan dengan 1. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai statement for, dan juga statement break dan juga continue yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan perulangan dalam bahasa C. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai functions dalam C. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.